Halo teman-teman para viewers dan subscribers YouTube Maro Channel. Di kesempatan ini kita akan membahas mengenai Slick OJK. Karena Slick OJK ini memang benar-benar ampuh untuk menakut-nakuti nasabah. Dan Slick OJK ini sering dipakai oleh para debt collector untuk menakut-nakuti Anda. Ada beberapa nasabah yang saya tahu hidupnya hancur, tidak berani gagal bayar, tidak berani untuk menunda pembayaran hanya karena takut dengan Slick OJK. Seolah-olah Slick OJK ini adalah harga mati untuk kehidupan di masa depan Anda. Jadi saya mau bongkar ini kepada teman-teman. Hari ini kita akan membedah apa itu Slick OJK supaya teman-teman jangan salah paham. Karena selama ini Slick OJK ini sering sekali dijadikan senjata untuk menghancurkan mental Anda oleh para debt collector pinjol. Mereka sering sekali menakut-nakuti Anda sehingga Anda takut memulai galbay. Dan akhirnya Anda memaksakan diri untuk terus membayar pinjol walaupun dengan cara hutang sana-sini, pinjam sana-sini, bahkan jual-jual aset, bahkan minjol lagi ke beberapa pinjol lain yang akhirnya membuat hidup Anda penuh masalah, hutang Anda semakin banyak kemana-mana, dan permasalahan rumah tangga Anda pun hancur. Jadi ini yang perlu kita luruskan mengenai Slick OJK. Hari ini saya mau tegaskan dengan tegas kepada teman-teman apa itu Slick OJK yang jelas. Saya akan sampaikan hukum-hukum yang mengatur atau berhubungan dengan yang namanya Slick OJK dengan otoritas dari pemerintah dan juga OJK sebagai pelindung nasabah dan juga pengawas untuk pinjol dan perbankan lainnya. Dengan penjelasan ini saya akan pastikan kepada teman-teman yang galbay sekarang ini bahwa gagal bayar itu aman. Tidak seseram, tidak semenakutkan, tidak seribet itu. Tidak seperti yang disampaikan oleh para debt collector pinjol yang selalu mengirimi Anda WA, selalu mengirimi Anda chattingan bahwa kalau Anda tidak bayar, maka nama Anda akan rusak selamanya, masa depan kredit Anda akan hancur, dan Anda tidak akan bisa dapat bantuan apa-apa. Jadi, gagal bayar itu bukanlah akhir dari kehidupan Anda. Berhenti merasa sebagai kriminal karena Anda gagal bayar. Berhenti merasa bahwa masa depan Anda sudah kiamat kalau Anda gagal bayar. Karena ancaman bahwa galbay akan membuat nama Anda buruk selamanya, pengajuan Anda tidak akan diterima di bank manapun, di finance manapun, bahkan di pinjol manapun, itu akan berlaku selamanya. Itu tidak benar. Karena walaupun nama Anda jelek, belum tentu semua pengajuan Anda ditolak dan tidak selamanya pengajuan Anda akan ditolak atau kredit di masa depan Anda akan buruk selamanya. Slick bukanlah instrumen untuk penghukuman atau untuk membatasi kredit atau pengajuan pinjaman Anda di masa depan. Walaupun Slick merupakan salah satu indikator untuk penentuan memberikan bantuan keuangan kepada Anda. Tapi ingat, itu hanyalah salah satu. Slick itu hanyalah salah satu indikator. Bukan berarti satu-satunya indikator. Slick bukan vonis mati perdata. Jadi oleh karena itu, maka dengan jeleknya Slick Anda bukan berarti Anda sudah tidak punya apa-apa lagi dan tidak bisa ngapa-ngapain lagi di masa depan. Informasi yang Anda terima selama ini tentang Slick itu adalah informasi salah yang sengaja disimpangkan, yang sengaja diciptakan, yang sengaja dibesar-besarkan untuk membuat kepanikan kepada Anda, untuk membuat Anda stres, untuk membuat Anda ketakutan dan memaksakan diri membayar hutang. Itu sengaja dibesar-besarkan, sengaja didramatisasi, seolah-olah Slick itu adalah penentu harga mati untuk mendapatkan kredit Anda di masa depan. Kalau Anda pernah mengalami gagal bayar atau nama Anda masuk ke Slick OJK, seolah-olah hidup Anda tidak akan pernah berubah lagi, catatan keuangan Anda akan selamanya buruk, dan Anda tidak akan pernah bisa mengajukan pengajuan lagi atau mendapatkan fasilitas pelayanan keuangan lagi di masa depan. Tidak seperti itu, ya. Kenapa? Salah satunya adalah karena setiap periode biasanya pemerintah akan mengadakan pelunasan hutang. Seperti beberapa kejadian yang sudah pernah kita lihat belakangan ini. Pemerintah kadang-kadang mengadakan pemutihan, mengadakan penghapusan hutang. Bahkan beberapa pinjol itu tidak selalu mendaftarkan Slick OJK-nya ke OJK. Karena mereka takut bahwa dengan banyaknya Slick OJK atau kredit macet di mereka,
maka mereka akan kena kredit bermasalah. Jadi, Anda jangan takut mengenai slik OJK. Jika ada oknum yang mengatakan nama Anda akan hitam seumur hidup, akan jelek seumur hidup, atau Anda akan kehilangan hak sebagai warga negara karena Anda tidak akan diterima kerja, Anda akan dikesampingkan dalam pengajuan, Anda tidak akan bisa bepergian ke luar negeri, Anda tidak akan dapatkan fasilitas kesehatan, itu adalah pernyataan yang tidak memiliki dasar hukum sama sekali. Itu adalah pernyataan yang benar-benar menyesatkan. Kita akan bahas satu persatu mengapa ancaman ini hanyalah suatu gertakan. Kita akan bahas satu persatu berdasarkan hukum, ketentuan, dan peraturan yang berlaku di negara ini. Kenapa ancaman itu hanyalah gertakan tanpa isi yang berarti bagi Anda. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau sampaikan kepada teman-teman yang belum berani galbay, yang masih takut-takut, dan yang tidak paham apa itu galbay, kalian silakan masuk grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Karena di grup ini kalian akan paham itu. Salah satunya adalah ketakutan kalian akan slik OJK. Di grup ini itu dibahas dengan sangat akurat dan dengan orang-orang yang sudah berpengalaman galbay di berbagai pinjol. Jadi semua ketakutan kalian, semua pertanyaan kalian, semua keraguan kalian tentang galbay kalian dapatkan di grup ini. Karena di grup ini ada banyak senior-senior galbay yang akan membantu menjawab semua keraguan dan pertanyaan kalian tentang galbay. Kalian akan saling support, saling mendukung, saling memberikan motivasi satu sama lain, bahkan saling memberikan booster mental satu sama lain dari senior-senior grup kalian yang sudah berhasil melewati ini semua. Jadi di grup ini adalah fakta yang terjadi mengenai galbay, bukan katanya-katanya atau teori-teori seperti yang disampaikan oleh orang-orang yang hanya berteori. Tetapi di grup ini ada ratusan bahkan ribuan senior galbay yang siap selalu membantu kalian yang sudah melewati masa-masa suram seperti yang kalian alami sekarang ini. Baik, kita lanjut. Kenapa posisi gagal bayar itu aman? Karena hukum tertinggi di Indonesia ini sudah menjamin hak Anda sebagai manusia, hak asasi manusia. Jadi, gagal bayar itu juga dijamin dalam undang-undang. Apa jaminannya? Baik, catat dan pahami pasal ini baik-baik. Ini adalah tentang hukum mengenai hak asasi manusia. Inilah yang akan menjadi tameng hukum Anda ketika Anda ditakut-takuti, Anda dikirimi berita-berita hoaks untuk membuat Anda stres. Yang pertama adalah pasal 19 ayat 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di sini jelas ditegaskan bahwa tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan orang tersebut tidak bisa memenuhi kewajiban perjanjian dalam utang piutang. Itu artinya setiap orang yang tidak mampu atau yang gagal bayar tidak boleh didiskriminasi apalagi diancam-ancam pidana. Termasuk diancam-ancam slik OJK. Itu tidak boleh. Jadi jelas dan tegas dikatakan bahwa negara melarang siapapun dipenjara karena ketidakmampuan seseorang untuk membayar hutang. Jadi segala bentuk ancaman yang mengatakan bahwa mereka akan melaporkan Anda ke polisi atau mereka akan menjemput paksa Anda hanya karena Anda tidak bayar hutang, mereka akan membuat nama Anda buruk selamanya. Jelas itu adalah perbuatan atau tindakan yang melawan hukum. Itu melawan undang-undang yang barusan saya bacakan tadi. Polisi tidak memiliki kewenangan mencampuri urusan dompet yang kosong. Gagal bayar adalah urusan administrasi keuangan, bukan urusan jeruji besi atau pidana. Siapapun yang menggunakan polisi untuk menakut-nakuti Anda, apalagi untuk menagih utang Anda, bahkan menggunakan aparat negara, perangkat RT RW, kelurahan, kecamatan yang sering dipakai oleh para debt collector pinjol, dengan cara demikian mereka sendiri sedang melanggar prosedur hukum dan bisa dilaporkan bahkan dituntut pidana penjara karena mereka telah mengalihkan atau mengirimi atau membuat berita bohong terhadap Anda dengan cara memakai hukum. Jadi sekarang kita hancurkan narasi palsu soal status slik OJK, soal status nasabah yang gagal bayar, soal nasabah bisa dipidanakan karena tidak bisa membayar hutang. Itu semua adalah bohongan atau berita-berita palsu. Selanjutnya pasal 19 Peraturan OJK POJK nomor 18 tahun 2017 mengatakan bahwa pelapor wajib menyampaikan laporan kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, dan utuh setiap bulannya. Paling lambat tanggal 12 bulan berikutnya. Ingat, kita garis bawahi kata akurat terkini.
Status slik itu dinamis. Itu artinya bahwa kata terkini dalam pasal ini membuktikan bahwa status Anda sekarang bukan status Anda 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, bahkan 2 tahun lagi mungkin. Karena slik OJK Anda bisa saja berubah karena adanya kondisi ekonomi yang berubah jika terjadi pelunasan atau kesepakatan baru. Atau bahkan jika pemerintah mengadakan pemutihan, mengadakan pelunasan, atau bahkan jika pinjolnya mengklaim asuransi. Karena rata-rata pinjol resmi OJK sekarang itu dilindungi atau di-cover oleh asuransi. Jadi tidak berdasar jika debt collector mengancam Anda dengan mengatakan bahwa kalau Anda gagal bayar, maka selamanya slik OJK Anda akan jelek dan Anda tidak akan bisa meminjam atau bahkan melakukan pengkreditan di masa depan. Tidak, itu salah ya. Itu adalah informasi yang salah. Jadi data Anda itu akan wajib diperbaharui setiap waktu. Karena bisa saja pemerintah mengadakan pemutihan, ya, pelunasan, atau bahkan pemerintah mengadakan suatu program yang membuat seseorang itu bisa mengajukan kredit. Ingat, slik OJK itu hanyalah salah satu indikator penentu kredit Anda atau pinjaman Anda di masa depan. Bukan satu-satunya, tapi hanya salah satu. Artinya ada banyak penentunya. Jadi debt collector yang mengatakan nama Anda rusak selamanya adalah bentuk penyebaran informasi bohong, informasi yang tidak benar, informasi yang tidak akurat, dan bahkan itu bisa dikategorikan melanggar hak asasi manusia karena mengarang cerita-cerita yang tidak berdasar kepada hukum. Artinya mereka menyampaikan berita bohong atau berita hoax. Catatan di komputer bisa berubah, tapi mental Anda jangan ikut berubah. Jangan mental Anda ikut hancur hanya karena informasi yang salah. Di tahun 2026 ini saya mau tegaskan kepada teman-teman, posisi konsumen yang gagal bayar itu justru lebih terlindungi dengan hukum-hukum baru. Ada undang-undang baru yang membuat perusahaan keuangan tidak bisa lagi bertindak semena-mena. Salah satunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang PPSK. OJK berwenang melakukan pembelaan hukum termasuk mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan kembali ganti rugi milik masyarakat dari pihak yang merugikan nasabah. Artinya, jika Anda ditekan dengan informasi bohong soal slik OJK atau soal intimidasi atau soal hukum pidana, cara-cara tersebut yang tidak manusiawi itu, OJK bisa membantu Anda untuk menuntut pelakunya supaya mereka dituntut atau dikenai denda. Mereka yang dalam bahaya hukum jika tidak mengikuti prosedur perlindungan konsumen. Debt collector inilah yang dalam bahaya hukum jika mereka tidak mengikuti prosedur perlindungan konsumen yang telah ditetapkan oleh OJK. Jadi jangan lagi memposisikan diri Anda sebagai pihak yang lemah karena Anda dilindungi aturan peraturan dan undang-undang. Anda aman karena Anda dilindungi oleh undang-undang yang telah ditetapkan oleh OJK dan mandat yang telah didapat oleh OJK untuk membela kepentingan Anda secara perdata di pengadilan. Sering sekali muncul ancaman bahwa akibat slik OJK, KTP akan diblokir, layanan kesehatan akan ditiadakan. Bahkan Anda tidak akan bisa bepergian dengan bebas ke luar negeri. Bahkan rekening Anda katanya bisa diblokir atau bahkan dialihkan dananya ke pembayaran gagal bayar pinjol. Itu informasi bohong, informasi yang tidak benar. Ini adalah informasi yang menyesatkan, yang dilarang keras oleh pembuat regulasi itu sendiri. Pasal 28 POJK nomor 6 tahun 2024 menyatakan dengan jelas bahwa penyelenggara jasa keuangan dilarang menggunakan cara yang mengancam, merendahkan martabat, atau bahkan memberikan informasi yang menyesatkan dalam proses penagihan. Itu jelas. Slik tidak memiliki wewenang hukum untuk mencabut hak sipil, tidak memiliki wewenang untuk memblokir rekening, tidak memiliki kekuatan untuk memblokir akses kesehatan, transportasi, atau menghalangi hak warga negara untuk bekerja. Tidak sama sekali. Menyebarkan narasi atau berita bohong bahwa slik itu bisa menghancurkan hak sipil Anda, itu adalah pelanggaran terhadap perlindungan OJK mengenai perlindungan konsumen. Jadi Anda aman dari segala ancaman administrasi tersebut karena slik hanyalah penilaian risiko bank, bukan alat untuk menghukum Anda. Jadi mulai saat ini jangan pernah takut, jangan pernah gentar, jangan pernah termakan isu atau hoax yang disampaikan oleh para debt collector pinjol bahwa katanya ketika Anda tidak membayar atau Anda gagal bayar pinjol, maka selamanya Anda akan kena BI checking.
KTP Anda akan diblokir, rekening Anda akan diblokir, Anda tidak akan bisa mengajukan pengajuan lagi di masa depan, dan lain sebagainya. Artinya Anda akan dirugikan selamanya. Tidak. Itu hanyalah karangan para debt collector pinjol supaya Anda bayar. Jadi jelas, tidak ada dasar hukum yang bisa membuat Anda kehilangan masa depan Anda hanya karena masalah utang piutang. Hidup Anda jauh lebih berharga daripada angka di sistem perbankan. Jadi berhenti merasa malu. Banyak orang hebat yang pernah berada di posisi sulit seperti Anda sekarang ini. Tapi mereka tetap bisa bangkit karena mereka paham hukum. Gagal memenuhi kewajiban saat ini bukanlah suatu kejahatan. Itu adalah kondisi ekonomi yang bisa diperbaiki setiap saat. Lawan setiap intimidasi dengan pasal-pasal yang sudah saya jelaskan tadi, dan beberapa pasal lainnya Anda bisa pelajari atau searching dari Google, atau bahkan menonton video-video edukasi seperti yang saya sampaikan ini. Di video-video sebelumnya ada banyak saya jelaskan. Nah, bagi Anda yang ingin memahami lebih dalam tentang cara menghadapi tekanan penagihan dari debt collector lapangan pinjol atau hal-hal lain tentang pinjol, silahkan tonton video-video saya di channel ini. Sudah lengkap saya bahas dari A sampai Z, semuanya dengan padat, singkat, dan jelas. Di sana saya kupas tuntas strategi menghadapi oknum-oknum pinjol supaya Anda jangan tertekan, jangan ketakutan, jangan stres karena alasan yang tidak jelas. Karena karangan-karangan para debt collector pinjol. Sayangi hidup Anda, jangan hidup Anda hancur hanya karena hoaks-hoaks yang disampaikan oleh para debt collector pinjol kepada Anda. Dengan cara belajar hukum, perbanyak waktu Anda untuk menonton video-video saya. Pahami hak Anda, kuasai hukumnya, dan jangan pernah biarkan rasa malu dan rasa takut mengambil alih hidup Anda. Tetap tegak, tetap berani, semangat galbay, utamakan kebutuhan pribadi dan keluarga Anda. Jangan hanya karena pinjol yang tidak penting ini, hanya karena takut dengan silik OJK, keluarga Anda terabaikan, hidup Anda terabaikan, bahkan kehidupan Anda jadi hancur berantakan, masa depan Anda hilang. Semoga dapat dipahami. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya, dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.